Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu berpikir, siapa yang selama ini paling setia menemani kita? Yang bekerja tanpa henti, siang dan malam, sejak kita lahir hingga hari ini, tanpa minta istirahat, tanpa minta bayaran, bahkan tanpa pernah mengeluh sedikit pun, itulah jantung kita, Bapak Ibu. Organ kecil seukuran kepalan tangan, tapi punya kekuatan luar biasa untuk menjaga kita tetap hidup. Tapi, apakah jantung kita masih sekuat dulu? Apakah di usia kita sekarang, dia masih bisa berdetak dengan tenang tanpa risiko? Fakta mengejutkan, menurut data WHO, serangan jantung dan stroke adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia, dan paling banyak menimpa orang usia di atas 55 tahun. Tapi ada kabar baik, kita bisa mencegahnya. Caranya, mulai dari makanan sehari-hari. Dan di video ini, kita akan bahas 7 makanan wajib menurut Dr. Leo Boaria, ahli bedah jantung dunia, yang bisa bantu menjaga jantung tetap sehat dan kuat meskipun usia terus bertambah. Coba kita bayangkan sebentar kisah Ibu Sulastri, 63 tahun, pensiunan guru dari Yogyakarta. Dulu beliau punya keluhan mudah lelah, sering pusing, dan jantungnya sering berdebar tanpa sebab. Sudah coba berbagai obat, terapi, tapi tetap saja rasa was-was selalu menghantui. Sampai suatu hari, beliau menonton seminar online dari Dr. Leo Boaria. Beliau mulai mengubah pola makannya pelan-pelan. Setiap hari, ia tambahkan sayuran seperti brokoli dan tomat ke dalam masakan. Ia mulai rutin makan ikan salmon 2 kali seminggu, mengganti camilan dengan kacang almond, dan tak lupa minum air rebusan bawang putih kecil tiap pagi. Hasilnya, 3 bulan kemudian, Ibu Sulastri merasa lebih segar. Jalan pagi tidak lagi ngos-ngosan. Tidurnya lebih nyenyak. Dan yang paling membuat hatinya tenang, hasil cek jantung di rumah sakit menunjukkan perbaikan luar biasa. Dokternya bilang, jantung ibu sekarang seperti usia 45 tahun. Masya Allah, hanya dari perubahan pola makan sederhana, hidup beliau berubah. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kota mana Bapak Ibu menonton video ini? Apakah dari Bandung, Surabaya, Palembang, atau mungkin dari luar negeri? Dan sekarang, usia Bapak Ibu berapa? 55, 60, atau bahkan sudah kepala 7? Tak masalah, karena menjaga jantung tetap sehat, tidak mengenal kata terlambat. Tapi ingat, Bapak Ibu, video ini bukan sekadar daftar makanan biasa. Ini adalah panduan berharga dari dokter bedah jantung dunia. Setiap makanan yang disebutkan punya alasan kuat secara ilmiah, dan semuanya bisa didapat dari dapur rumah kita sendiri. Jadi, jangan di-skip, tonton video ini sampai akhir, agar Bapak Ibu tahu kenapa makanan ketujuh adalah yang paling penting, namun sering diabaikan banyak orang. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi penting lainnya tentang kesehatan jantung, tips hidup sehat, dan kisah inspiratif para lansia tangguh dari seluruh Indonesia. Karena bersama channel ini, kita bisa saling menguatkan dan hidup lebih panjang, lebih bahagia, dan lebih bermakna. 1. Brokoli. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin sebagian dari kita menganggap brokoli itu hanya sayur biasa. Rasanya sedikit pahit, bentuknya aneh seperti pohon kecil, dan kadang membuat kita malas untuk mengolahnya. Tapi, tahukah Bapak Ibu? Dalam dunia medis, brokoli dijuluki sebagai pelindung alami pembuluh darah. Bahkan, menurut Dr. Leo Boaria, brokoli adalah salah satu makanan terbaik untuk mencegah serangan jantung di usia senja. Mengapa begitu? Karena brokoli mengandung serat tinggi, vitamin K, dan antioksidan sulforafanozat, yang secara aktif membantu membersihkan dinding arteri dari kolesterol jahat yang bisa menyebabkan penyumbatan. Bayangkan pembuluh darah kita seperti selang air. Jika dindingnya kotor atau tertutup lemak, air atau darah tidak bisa mengalir lancar. Disinilah brokoli bekerja. Ia membantu menyikat plak yang menempel di arteri, memperlebar jalur darah, dan membuat jantung kita tidak perlu bekerja terlalu keras. Konsumsi brokoli 2-3 kali seminggu secara rutin, entah ditumis, dikukus, atau dimasukkan dalam sup, dapat mengurangi resiko penyakit jantung hingga 20%. Dan bukan itu saja, brokoli juga membantu mengatur tekanan darah dan gula darah yang sering jadi masalah di usia lanjut. Jadi, lain kali kalau kita ke pasar dan melihat brokoli segar, jangan ragu untuk membelinya. Mungkin tampak sederhana, tapi efeknya luar biasa untuk jantung kita. Brokoli bukan hanya sayur, tapi penjaga hidup yang bekerja diam-diam di dalam tubuh kita. 2. Ikan salmon. Siapa di sini yang suka makan ikan? Kalau iya, bersyukurlah, karena ternyata, ikan terutama salmon, adalah sahabat terbaik jantung. Di balik dagingnya yang lembut dan rasanya yang nikmat,
salmon menyimpan kekayaan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh jantung, terutama asam lemak omega-3. Menurut Dr. Leo Boaria, omega-3 adalah salah satu zat alami yang paling efektif dalam menjaga irama detak jantung tetap stabil, mencegah penggumpalan darah, dan menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Salmon bekerja seperti pelumas untuk sistem peredaran darah kita. Ia membantu darah mengalir dengan lancar, menurunkan risiko penyumbatan, dan memperkuat fungsi jantung. Bahkan, sebuah studi di Eropa menyatakan bahwa orang lanjut usia yang mengonsumsi salmon 2 kali seminggu memiliki risiko serangan jantung 30% lebih rendah dibandingkan mereka yang jarang makan ikan. Selain itu, salmon juga mengandung selenium dan vitamin D, yang membantu sistem kekebalan tubuh tetap prima. Memang betul, harga salmon mungkin lebih mahal dibanding ikan biasa, tapi kita bisa menggantinya dengan ikan lokal seperti tongkol, kembung, atau sarden, yang juga kaya omega-3. Yang penting adalah rutinitasnya, jadikan ikan sebagai menu utama minimal 2 kali seminggu. Ingat Bapak Ibu, jantung yang kuat bukan didapat dari obat mahal, tapi dari piring makan yang bijak. 3. Alpukat. Saat mendengar kata lemak, seringkali kita langsung khawatir. Di usia kita sekarang, banyak yang takut makan makanan berlemak karena takut kolesterol naik, takut serangan jantung, dan berbagai resiko lainnya. Tapi, tunggu dulu Bapak Ibu. Tidak semua lemak itu jahat. Ada lemak yang justru sangat baik untuk jantung, dan salah satu sumber terbaiknya adalah alpukat. Menurut Dr. Boaria, alpukat mengandung lemak tak jenuh tunggal yang justru membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL dalam tubuh. Lemak sehat ini bekerja seperti penyeimbang alami dalam darah kita. Ia membantu menurunkan tekanan darah, memperkuat dinding pembuluh darah, dan mengurangi peradangan yang sering menjadi akar berbagai penyakit jantung. Tidak heran jika di banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan Jepang, alpukat kini menjadi bagian penting dalam menu sehat lansia. Bahkan, dalam studi klinis, orang usia di atas 60 tahun yang rutin makan setengah buah alpukat setiap hari menunjukkan perbaikan drastis dalam kadar kolesterol mereka dalam waktu 6 minggu. Namun ingat, meskipun sehat, alpukat tetap mengandung kalori tinggi, jadi cukup setengah sampai 1 buah kecil per hari. Bisa dibuat jus tanpa gula, dicampur dalam salad, atau dimakan langsung. Sederhana, lezat, dan penuh manfaat. Jadi, jangan takut lagi dengan kata lemak, selama itu berasal dari sumber yang tepat seperti alpukat. Karena kadang, yang kita hindari, justru bisa menjadi penyelamat hidup kita. 4. Tomat. Tomat buah yang sangat familiar dan hampir selalu ada di dapur kita. Kita pakai untuk tumis, sambal, sup, atau lalapan. Tapi tahukah Bapak Ibu, bahwa tomat punya peran penting dalam menjaga tekanan darah tetap stabil dan jantung tetap kuat? Rahasianya, ada pada zat merah alami yang disebut lycopene. Zat ini adalah antioksidan kuat yang membantu melawan radikal bebas, mengurangi peradangan, dan yang paling penting membantu menjaga elastisitas pembuluh darah agar tidak cepat kaku. Menurut Dr. Leo Boaria, pembuluh darah yang elastis membuat tekanan darah lebih stabil, dan mencegah kerja jantung menjadi terlalu berat. Tomat juga membantu mengurangi kadar trigliserida lemak dalam darah yang bisa memicu stroke dan serangan jantung jika dibiarkan menumpuk. Menariknya, lycopene dalam tomat justru lebih efektif setelah dimasak. Jadi, jangan ragu menumis atau merebus tomat, karena itu justru memperkuat manfaatnya. Coba Bapak Ibu mulai kebiasaan minum jus tomat hangat tanpa gula setiap pagi, atau menambahkan irisan tomat rebus ke dalam sup harian. Ini cara sederhana tapi efektif untuk menjaga tekanan darah tetap normal tanpa harus bergantung terus pada obat. Ingat, jantung kita bukan hanya butuh cinta, tapi juga tomat. 5. Kacang almond. Bapak Ibu, siapa di sini yang suka ngemil? Di usia kita sekarang, ngemil sering jadi kebiasaan. Tapi jika tidak hati-hati, camilan justru bisa memperparah kondisi jantung. Nah, ada satu camilan yang bukan hanya aman, tapi sangat baik untuk jantung. Kacang almond. Menurut Dr. Boaria, almond mengandung vitamin E, magnesium, dan lemak sehat yang berfungsi sebagai pelindung alami jantung. Magnesium dalam almond membantu mengatur detak jantung, agar tetap teratur, dan mencegah kejang otot jantung. Vitamin E bekerja sebagai antioksidan, yang menjaga dinding pembuluh darah tetap bersih dari radikal bebas. Dan lemak sehatnya membantu menurunkan kolesterol jahat. Bahkan, penelitian di Harvard menyebutkan bahwa orang usia lanjut yang rutin mengonsumsi segenggam almond per hari, memiliki risiko 25% lebih rendah terkena serangan jantung. Namun,
Perlu diingat, pilih almond tanpa garam dan tanpa gula tambahan, karena yang alami adalah yang terbaik. Cukup 10-15 butir per hari sebagai pengganti camilan sore atau pendamping teh hangat. Jadi, daripada keripik atau gorengan, lebih baik pilih almond karena camilan yang baik bukan hanya mengisi perut, tapi juga memperpanjang usia. 6. Bawang putih. Bapak Ibu, pernahkah kita menyangka bahwa salah satu obat alami paling mujarab untuk jantung, ternyata ada di dapur kita sendiri? Bukan dari luar negeri, bukan dari apotek, tapi dari bumbu masak harian yang sering kita abaikan, bawang putih. Ya, si kecil berbau tajam ini ternyata menyimpan kekuatan luar biasa. Menurut Dr. Leo Boaria, bawang putih adalah salah satu penawar alami untuk menjaga pembuluh darah tetap bersih dan mencegah penyakit jantung koroner. Kandungan utamanya, yaitu allicin, berfungsi untuk menurunkan kolesterol, mencegah penggumpalan darah, dan melebarkan pembuluh arteri agar aliran darah tetap lancar. Bayangkan pembuluh darah kita seperti pipa. Jika pipa itu mulai tertutup kerak lemak, maka tekanan naik, dan jantung harus bekerja ekstra keras. Disinilah allicin dari bawang putih bekerja membersihkan kerak tersebut, menurunkan tekanan darah, bahkan mengurangi resiko penyumbatan yang bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke. Tak hanya itu, bawang putih juga mampu memperlambat proses pengerasan arteri, aterosklerosis, yang umum terjadi seiring bertambahnya usia. Cara konsumsinya pun tidak sulit. Yang paling disarankan oleh para pakar, termasuk Dr. Boaria, adalah mengonsumsi 1 siung bawang putih mentah setiap pagi saat perut kosong, atau menambahkannya ke dalam masakan tanpa dimasak terlalu lama, agar allicinnya tidak hilang. Mungkin rasanya sedikit menyengat, tapi tubuh kita akan berterima kasih. Bahkan banyak pasien lansia yang rutin mengonsumsi bawang putih, melaporkan bahwa tekanan darah mereka turun, tanpa perlu banyak obat. Jadi, mulai sekarang, jangan hanya lihat bawang putih sebagai penyedap, tapi sebagai penjaga hidup yang setia bekerja diam-diam, di balik rasa masakan kita. Kadang, obat terbaik datang dari hal-hal yang paling sederhana. 7. Buah beri. Bapak Ibu, siapa yang suka buah-buahan? Nah, kabar baiknya, buah bukan cuma menyegarkan, tapi bisa juga menjadi tameng kuat untuk melindungi jantung dari serangan penyakit mematikan. Terutama jenis buah yang satu ini, buah beri. Strawberry, blueberry, raspberry, blackberry, semua jenis beri mengandung antioksidan yang sangat tinggi, khususnya anthocyanin, zat pewarna alami yang memberi warna merah atau ungu pada buah-buahan. Menurut Dr. Leo Boaria, anthocyanin ini bukan hanya mempercantik warna buah, tapi juga mampu mengurangi peradangan pada pembuluh darah, memperbaiki fungsi arteri, dan menurunkan tekanan darah. Mengapa ini penting? Karena di usia lanjut, peradangan ringan di dalam tubuh sering tidak terasa, tapi lama-lama bisa merusak dinding pembuluh darah, dan membuat jantung bekerja lebih keras dari seharusnya. Beri bekerja seperti pemadam kebakaran alami, meredakan peradangan, menetralkan radikal bebas, dan menjaga darah tetap encer dan bersih. Dalam studi yang dilakukan pada lebih dari 90.000 wanita lansia, mereka yang rutin makan beri 3 kali seminggu memiliki resiko serangan jantung yang 20% lebih rendah dibanding mereka yang jarang mengonsumsinya. Memang betul, buah beri impor bisa mahal dan tidak selalu tersedia, tapi jangan khawatir. Kini banyak petani lokal Indonesia yang sudah menanam stroberi dan blueberry. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengonsumsi beri dalam bentuk beku, frozen, atau jika sulit didapat, bisa diganti dengan buah lokal berwarna merah gelap seperti anggur merah, jambu biji merah, atau bahkan delima, semuanya juga mengandung antioksidan tinggi. Tambahkan ke dalam sarapan, smoothie, atau cukup dimakan langsung sebagai cemilan sore. Ingat Bapak Ibu, semakin banyak warna di piring kita, semakin banyak perlindungan untuk jantung kita. Makanan bukan hanya tentang rasa, tapi tentang harapan, tentang umur panjang, dan tentang waktu yang lebih lama, untuk kita bisa tertawa, bersama keluarga tercinta. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga kesehatan jantung bukanlah perkara rumit atau mahal, tidak selalu harus bergantung pada obat. Kadang, yang kita butuhkan justru ada di piring makan kita sendiri, makanan yang sederhana, alami, dan penuh manfaat. Mulailah dari hal kecil, tambahkan brokoli di tumisan, pilih ikan segar, makan alpukat setengah buah sehari, olah tomat jadi sup, camil almond, kunyah 1 siung bawang putih tiap pagi, dan jangan lupakan buah-buah beri yang kaya warna. Karena dengan langkah kecil itu, Bapak Ibu sedang memberi hadiah terbesar untuk tubuh, jantung yang kuat, usia yang lebih panjang, dan hari-hari yang lebih bahagia bersama orang-orang tercinta.
Ingat, usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup ada di tangan kita sendiri.